Baik, selamat malam Bapak Ibu, Bapak Kepsek, Ngabi Kahewai Mara. Saya belajar menyebutkan namanya lengkap. Dan Bunda Pengawas, Bunda Yantina Namudala. Senang bisa jumpa malam hari ini bersama dengan Ibu Marlin Pendabitu dan Bapak Martin Hambapulu. Meskipun dalam kondisi sakit, tapi tetap semangat. Malam ini kita akan melaksanakan forum PMO untuk bulan November. Terima kasih sudah bersedia mengatur waktu meskipun kita jadwalnya sangat padat ya. Begitu. Jadi kita akan berbincang selama 90 menit ke depan terkait dengan capaian-capaian dan juga mungkin ada tantangan dan hambatan, juga rencana tindak lanjut yang bulan Oktober yang lalu mungkin kita sudah realisasikan gitu ya. Namun sebelum kita memulai diskusi kita di malam ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bisa mohon dibantu Ibu Marlin kita dalam doa. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kita malam ini, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami puji lewat anak Yesus Kristus, segala puji dan hormat kami datang untuk mengucap syukur karena Tuhan sudah memelihara kami sepanjang hari ini. Pada saat ini Tuhan, kami akan memulai kegiatan PMO kami hari malam ini. Mari Tuhan yang memberkati kami, berikan kami hikmat, berikan kami kesehatan yang cukup untuk kami mengikuti kegiatan ini dengan baik. Bapa di surga, ini doa dan sembahyang kami yang kami panjatkan lewat anak Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Baik, terima kasih Ibu Marlin sudah memimpin kita dalam doa. Baik, Bapak Ibu, kita akan lanjutkan. Sebelumnya, sebenarnya kita cuma karena kondisi kesehatannya Pak Martin mungkin kita nggak game lagi. Saya bertanya kabar saja. Apa yang paling berkesan hari ini? Boleh disebutkan. Kira-kira apa yang paling berkesan Bapak Ibu sebelum kita ke topik kita? Apa yang menarik di hari ini, yang paling berkesan yang Bapak Ibu alami di hari ini? Baik, saya sedikit. Yang berkesan hari ini, saya tengah kesibukan kami, di mana kami juga ya tadi sih jaringan sudah P3K, tetapi dengan kegiatan ini kami tetap mengikutinya, dan untuk penilaian P3K-nya ya kami sudah selesaikan. Hilang suaranya Bunda. Saya sendiri kah yang kehilangan atau sama ya? Saya coba masuk dari HP ya. Hilang Bunda. Hilang suara Bunda. Hilang Bu. Jaringan mungkin. Ambil dulu siapa yang kacamata dah. Bunda Yantina bisa? Hilang. Oke, Bapak Kepsek duluan mungkin. Silahkan Bapak Kepsek. Oke, terima kasih banyak Bu.
Kalau saya sendiri yang paling berkesan hari ini, saya puas telah melakukan penilaian observasi P3K. Kemarin memang tersendat oleh karena jaringan. Kami di titik koordinat di SMP 2, tapi hari ini kemarin diberi kesempatan kepada kami untuk melanjutkan pekerjaan itu di rumah. Jadi setelah kami melakukan itu, boleh berhasil, dan sukacita itulah yang paling terkesan dengan hari ini. Saya juga menyampaikan berbagi kepada teman-teman saya di grup WA bahwa kami, kepala sekolah, guru senior, dan ibu pengawas sudah melakukan tugas kami untuk penilaian P3K itu. Namun hanya satu orang saya dari kami punya sekolah, tetapi saya sukacita itu. Tinggal Luar biasa ya. 50%, guru senior 20%, 30%, sedangkan pengawas 20%. Jadi dengan tuntas ini kami sangat gembira, Bu. Tinggal tunggu hasilnya di bulan Desember saja. Menyangkut karena ini peningkatan kesediaan tenaga juga yang akan bekerja nanti di sekolah kami, Bu. Iya, gitu Terima ya. kasih. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Kepsek. Super. Terima kasih. Iya, silakan Bunda Yantina. Sepertinya suaranya sudah mantap nih. Silakan Bunda. Ya, baik Bunda, baik Bu Uli. Yang berkesan hari ini, ya saya rasa tidak beda jauh juga dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepsek tadi tentang penilaian P3K. Yang berkesannya itu kemarin hari Minggu karena kami dikasih kesempatan 2 hari. Hari kemarin tanggal 27 dan 28. Yang berkesannya kok kami kemarin hari Minggunya disuruh pakaian keki semua. Nah, karena memang banyak yang pakai reservernya kan, karena bukan Sumba Timur saja semua. Jadi, kami duduk dari pagi sampai jam 3. Belum juga, ya paling adalah 1-2 orang yang bisa kami nilai. Tetapi jaringannya main error terus-terus. Akhirnya teman-teman bilang begini, iya karena memang sekarang hari Minggu kok kita pakai pakaian keki, lalu mungkin ada yang tidak pergi ibadah tadi, jadi begini sudah jadinya begitu. Jadi semuanya kami ketawa, hari Minggu kok kita pakai keki, apa salahnya sebetulnya dikasih aja pakaian pakaian bebas, begitu bebas rapi, tapi kok kita pakai pakaian keki. Lalu juga hari Minggu hari ini mungkin tadi ada yang tidak ke gereja, banyak kita semua ini yang tidak ibadah mungkin begitu. Itu ada yang betul, Mama. Saya kemarin pakai pakaian biasa. Saya pulang. Dorang teman. Begitu. Saya pulang kembali. Oh iya, memang disuruh keki, disuruh pakai keki. Saya kembali sudah. Terus yang kedua, ada SMS dari Bunda Uli bahwa hari ini akan melakukan daring PMO. Nah, dengan percaya diri, oke, saya ditelepon, dijapri oleh Bapak Kepsek. Oke, siap. Sementara yang dinilai ini sekian puluh orang, baru aja 2 orang yang sudah kirim. Yang lainnya buka main error terus, servernya main error terus. Tapi dengan percaya diri, oke siap. Dan puji Tuhan tadi
Ya sekitar jam 2 tadi saya sudah selesai. Jadi saya bilang, "Oh aman sudah." Jadi Wah, sebentar malam super sekali. ketika di PMO tidak terbeban lagi begitu. Itu aja yang berkesan, Bu. Ya, Makasih sekian. Bunda. Mari tepuk tangan untuk Bunda Yantina. Super sekali. Wah, ternyata ya luar biasa ya, Bu ya. Wah, semangatnya itu loh, salut sekali. Baik, Bu. Nah, kita tunggu Bu Marlin yang cantik jelita di antara para pria. Terima kasih Bunda. Iya. Kesan saya hari ini, saya bersyukur. Yang pertama, kami bisa melaksanakan sumatif akhir semester hari pertama. Ya puji Tuhan kami sudah boleh laksanakan. Syukur saya yang kedua, tadi dari sekolah sampai sudah mendung-mendung. Sampai di rumah baru hujan deras, hujan angin. Saya sangat bersyukur karena sudah sampai baru hujan lebat. Wow. Dan syukur saya yang ketiga, malam ini saya boleh bertemu Mama Pengawas, Bunda Uli, Bapak Kepsek, Bapak Martin. Walaupun Bapak Martin kurang sehat, tapi saya bersyukur ada sukacita. Terima kasih. Wah, Ya, luar terima biasa. kasih Tepuk Bu tangan Marlin dulu. sudah jalankan tugas walaupun Super. ini apa kepala sekolah tidak ada di tempat. Wah, itu hebat ya, Sesuai apresiasi jadwal. itu. Ya, sesuai jadwal. Hebat. Luar biasa. Oke, ini Pak Martin mungkin ada istirahat ya. Jadi kita bersyukur beliau masih tetap standby bersama kita. Dan Bapak Ibu, kalau saya rasa unik, sepertinya hampir sama dengan Bunda Yantina nih. Ceritanya saya colek Bapak Kepsek, kapan PMO begitu. Beliau langsung bilang tanggal 28 November gitu, jam 7 malam, 19 ya. Saya dengan PD-nya oke. Tahu-tahu saya kaget, hari ini adalah tanggal 28. Saya pikir tanggal 28 itu adalah besok begitu. Dan tadi malam kan ini saya harus lembur kerja laporan kunjungan itu Bapak Ibu. Jadi listrik Daftar sempat hadir baru mati. kasih masuk tadi juga. Ya, Minta ampun tadi sudah. baru masuk. Minta ampun. Cari rumah tadi setengah mati juga. Terima kasih sudah diantar gitu. Memang unik Bapak Ibu kalau waktu perkunjungan itu ada saja ya. Kalau sudah serius ngobrol kadang saya lupa sudah minta tanda tangan SPPD-nya. Terus mau presensi saya kelupaan lagi bawa tinggal gitu ya. Jadi ada 2 sekolah jadinya yang agak ini harus mau tak mau menunggu gitu. Jadi dari kalau SDI apa namanya ini modulum karena memang waktu itu belum ada SPPD-nya, mereka belum mengirimkannya gitu kan. Tapi saya pikir mereka sudah tanda tangan waktu lokakarya. Tak tahu belum belum tanda tangan. Jadi seru juga. Jadi yang saya syukuri adalah saya bisa menyelesaikan laporan pertanggungjawaban kunjungannya gitu ya. Terus yang berikut walaupun tidak tidur sepanjang malam saya nekat minum kopi. Jadi tidak tidur sepanjang malam saya. Gitu, baru tidur tadi siang. Jadi walaupun demikian tetap sehat, tetap semangat dan luar biasa malam hari ini saya sudah standby di sini menunggu dari jam 5 tadi, melihat jam kapan ini jamnya gitu ya. Jadi semangat. Oke, hal yang patut disyukuri adalah walaupun terlambat dari SD Madolung SPPD-nya, mereka masih izinkan saya revisi. Jadi masih bisa dikirimkan SPPD-nya begitu. Nah, ini patut disyukuri. Terima kasih Bapak Ibu, kita sudah berbagi hal yang menyenangkan di hari ini dan hal yang patut kita syukuri. Mari kita beri semangat untuk diri kita masing-masing. Super. Iya. Baik, boleh kita masuk ke topik kita Bapak Ibu ya. Izin saya share screen untuk Bapak Ibu. Saya menggunakan handphone untuk audionya Bapak Ibu ya. Laptop saya belum baik. Semoga nanti ke depan segera dapat berkat. Jadi bisa tanpa harus 2 device gitu. Amin.
Oke. Apakah sudah bisa terlihat Bapak Ibu? Terlalu besar ya? Oke. Sepertinya pas ya? Oke. Nah, baik Bapak Ibu, kita akan masuk di topik pertama adalah tahapan perencanaan IKM di Satuan Pendidikan. Nah, untuk untuk topik pertama adalah perancangan kurikulum operasional Satuan Pendidikan. Kalau di bulan lalu, di bulan Oktober, kita masih memilih opsi kedua ya, di mana sudah mengembangkan kurikulum operasional Satuan Pendidikan berdasarkan contoh dokumen kurikulum Satuan Pendidikan yang disediakan oleh Kemendikbudristek dengan cara memodifikasi bagian pengorganisasian dan perencanaan pembelajaran sesuai kondisi Satuan Pendidikan, tanpa didasarkan pada refleksi terhadap hasil analisis karakteristik Satuan Pendidikan. Ini belum berdasarkan refleksi. Apakah di bulan ini sudah naik kepada opsi berikutnya? Silakan, boleh dilihat. Mungkin masuk di opsi ketiga, sudah berdasarkan analisis dan refleksi. Masih tetap, atau Bu. mungkin sudah mengembangkan. Masih tetap, Bu. Karena waktu yang ada juga kita masih fokus dengan kegiatan apa kemarin. Jadi masih tetap, Bu. Oh, refleksi yang dilakukan setiap hari Sabtu itu belum ya? Belum dihubungkan kepada kosnya ya? Iya, ya. Berarti Karena kemarin masih itu opsi kita hanya saja. fokus dengan perkunjungan dengan persiapan ulangan sejak kemarin itu yang kami pertemuan itu. Baik, Bapak. Kalau begitu kita lanjut kepada perancangan ATP. Pada perancangan ATP ini, Bapak Ibu di bulan lalu juga masih memilih opsi kedua, di mana masih melakukan penyesuaian. Dan penyesuaian terhadap alur tujuan pembelajaran yang disediakan oleh Kemendikbudristek berdasarkan kebutuhan peserta didik. Nah, apakah di sini sudah mulai melakukan perombakan? Sepertinya perkunjungan kemarin sudah ada dirombak nih Ibu Marlin dengan Pak Martin. Bagaimana? Jadi tidak sama persis lagi dari Kemendikbudristek alurnya, sudah ada perubahan. Iya Bunda. Kami sedikit-sedikit berubah, melakukan perubahan Bunda. Oke. Jadi sudah masuk di opsi ketiga ya. Baik. Ini belum semuanya Bu, ya masih beberapakah yang dirombak atau semua? Baru beberapa Bunda. Sudah dirombak ya. Baik, kita masuk kepada perencanaan pembelajaran dan asesmen. Yang untuk perencanaan pembelajaran dan asesmen ini, saya ingatkan yang bulan lalu kita masih di opsi 2 juga. Apakah sudah beranjak, sudah ada kemajuan, mulai melakukan perombakan atau mungkin pengembangan? Kebutuhan peserta didik melakukan perombakan terhadap contoh perjalanan pengajaran dan asesmen disediakan oleh Kemendikbud berdasarkan kebutuhan. Ya. Opsi ketiga, Bu. Nah, perombakan dan berdasarkan kebutuhan pembelajaran dan asesmennya. Ya. Bagaimana Ibu Marlin? Ibu Marlin bilang masih penyesuaian. Ya karena seperti asesmen penilaian ini Bunda, dia punya format itu saya masih pakai yang lama. Ya. Oke. Kalau Pak Martin yang lalu memang katanya sudah mulai merombak sih. Di sini ada pilihannya itu. Tapi Ibu Marlin masih melakukan penyesuaian ya? Iya Bunda, iya. Opsi 2. Tapi
sudah mulai perombakan. Baik, kita lanjut ke topik keempat. Penggunaan pengembangan perangkat ajar, penggunaan dan pengembangan perangkat ajar. Di manakah posisi kita saat ini? Silahkan Bapak Ibu. Apakah sudah ini masuk kepada opsi keempat? Kalau yang bulan lalu kita di opsi ketiga sudah dapat mengkombinasikan berbagai perangkat ajar, menyesuaikan konteks lokal dan juga kebutuhan peserta didik dan memodifikasi beberapa bagian modul ajar. Iya. Kalau Jadi untuk sudah saya ada Bunda juga masih di pembelajaran opsi berbasis. ketiga. Masih opsi ketiga ya. Ya, belum ada perubahan yang Jadi begitu ini. belum kepada pengembangan ya. Belum. Satuan pendidikan belum ada mekanisme. Oke. Jadi masih di opsi ketiga. Baik. Untuk selanjutnya kita akan masuk di ya, topik yang kelima adalah perencanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bagaimana perkembangannya sekarang? Saya mau dengar dulu nih proyeknya, perencanaan proyeknya. Membuat penyusunan terhadap proyek. Perencanaannya yang lalu sudah membuat penyesuaian terhadap modul proyek. Sudah melibatkan pendapat dan ide-ide peserta didik juga gitu ya. Nah, bagaimana ini, apakah sudah dilaksanakan proyeknya atau masih dalam perencanaan? Opsi ketiga bulan lalu, Bapak, tentang proyek penjernihan air. Dibagi 6 kelompok. Juga ini Ibu Marlin yang pilih sampah ya, kulit buku. Iya Bunda. Kami sudah memilih sampah, sudah menggunting-gunting kertasnya dan sudah jadi hasilnya. Hanya kalau modulnya saya masih belum ini Bunda. Oke. Belum dibuat, tapi dari prosesnya itu dia sudah masuk ke dalam penyesuaian kah atau masih yang menggunakan modul project yang disediakan oleh Kemendikbudristek, Bu? Saya sesuaikan dengan keadaan peserta didik. Oke, berarti sama dengan Pak Martin ya, masih di opsi ketiga ya, Bu ya? Iya. Oke. Baik, kalau begitu kita akan masuk di bagian implementasi atau tahapan pelaksanaan pembelajaran dalam implementasi kurikulum merdeka di satuan pendidikan. Untuk topik pertama adalah pelaksanaan atau penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, kalau kita lihat di bulan lalu Bapak Ibu sudah ada di opsi ketiga, yakni menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan jumlah yang lebih sedikit atau lebih banyak dari yang dianjurkan Kemendikbudristek. Proyek diawali dengan identifikasi masalah yang difasilitasi oleh guru, ya, sehingga kegiatan proyek mulai berorientasi pada pemahaman tentang konsep dan juga penyelesaian masalah. Ini kan mengenai penyaringan air dan juga ini sampah. Di ceritanya Bapak Ibu yang bulan lalu itu sudah diidentifikasi terkait persoalannya dan fokusnya nanti berorientasi pada pemahaman tentang konsep atau penyelesaian masalah di situ. Masalah mengenai air dan masalah pengolahan sampah. Apakah sudah masuk ke opsi keempat atau masih di opsi ketiga Bapak Ibu? Kalau di opsi keempat di sini Bapak Ibu bukan hanya mengembangkan saja, tetapi Bapak Ibu sudah berperan sudah melibatkan komunitas lain atau
mitra untuk terlibat sebagai narasumber? Masih ketiga. Masih opsi ketiga ya. Iya, Bunda. Bagaimana Ibu Marlin? Kayak ragu-ragu gitu wajahnya, saya lihat seperti kayak ragu-ragu. Iya, Bunda, kayaknya masih opsi ketiga juga. Opsi ketiga ya. Oke. Baik, kita lanjutkan kepada penerapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, bulan lalu kita ada di opsi ketiga Bapak Ibu, ya, di mana Bapak Ibu sudah menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik, dan peran fasilitatornya sudah lebih dominan. Memang terlihat sekali sih kemarin waktu saya kunjungan ya, peran fasilitator itu sudah dominan di Bapak Ibu. Di kelas 4, juga di kelas 1. Paling unik itu saya mendapatkan fotonya Bu Marlin dengan fotonya Bapak Martin itu dengan ekspresi yang hampir sama loh. Saya sampai tertawa, saya upload di mana saya setting fotonya di laporan sama mau upload di laporan itu kok bisa ya mereka kompak sekali ini ekspresinya gitu. Iya. Oke, bagaimana? Masih di opsi ketiga atau sudah lebih ahli menjadi fasilitatornya? Silahkan. Aduh, Bapak kalau Ibu saya pilih. masih di opsi ketiga, Bunda. Apa yang membuat Ibu memilih opsi ketiga, Bu? Ini metode pembelajarannya yang bervariasi dan berpusat atau ini peran fasilitatornya sudah meningkat nih? Kalau saya menggunakan pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik, serta sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan peserta didik. Oke. Itu saja, Bu. Kalau yang ke bagian alternatif berikutnya juga ya, ada perubahan sedikit-sedikit. Iya. Ya, sepertinya menonjol ya. Saya nggak tahu, saya bilang ini karena saya yang datang atau memang sehari-hari sudah begini gitu. Tapi saya doakan sehari-hari sudah begitu. Iya, iya Bunda. Oke. Baik, menarik Bapak Ibu ya. Mari kita lihat selanjutnya keterpaduan penilaian dan pembelajaran. Di keterpaduan penilaian dan pembelajaran ini, Bapak Ibu, sebentar ya, kita di opsi Bapak yang lalu. Bagian ketiga. Oke, masih opsi ketiga juga. Bapak Ibu sudah melakukan asesmen formatif pada awal pembelajaran. Ya, dan hasilnya juga sudah digunakan untuk merancang pembelajaran berikutnya yang sesuai dengan mayoritas peserta didik di kelasnya. Namun belum merupakan perencanaan pembelajaran berdiferensiasi atau terdiferensiasi. Guru melakukan asesmen untuk mendapatkan umpan balik tentang kebutuhan belajar peserta didik dan menentukan tindak lanjutnya. Di mana sekarang ini? Apakah sudah masuk di opsi keempat, di mana satuan pendidikan sudah mengembangkan kebijakan yang mendorong untuk menggunakan hasil asesmen dalam merancang kurikulum dan pembelajaran. Atau kita masih ada di opsi ketiga, silahkan Bapak Ibu. Boleh dikasih gambaran, ditanggapi silahkan. Atau mundur nih, boleh. Kalau sampai mundur lagi kedua boleh. Kalau memang situasinya seperti itu. Tetap Bunda. Kalau saya tetap. Masih tetap, Di opsi Bu. ketiga. Nah, Opsi ketiga ya. baru batas Baik. itu saja. Belum ada pengembangan Bapak ya. Berarti ke depan kita coba mengembangkan kebijakan yang mendorong guru untuk menggunakan hasil asesmen dalam merancang kurikulum dan pembelajaran. Oke, kita lanjutkan ke pembelajaran sesuai tahap belajar peserta didik.
di mana Bapak Ibu di opsi pertama itu sudah berdasarkan asesmen formatif di awal pembelajaran. Juga guru mengajar seluruh siswa di kelasnya sesuai dengan fase. Ya, sedangkan di opsi kedua itu Bapak Ibu guru sudah mengajar juga sesuai dengan fase capaian belajar mayoritas siswa, tapi sudah memberikan perhatian khusus terhadap sebagian siswa yang membutuhkan perlakuan yang berbeda. Sedangkan opsi ketiga, Bapak Ibu bukan hanya melakukan asesmen formatif di awal pembelajaran, namun sudah dibagi menjadi 2 kelompok menurut capaian belajar mereka. Dengan demikian, setiap siswa dapat belajar sesuai dengan capaian belajarnya. Nah, di sini sekolah juga sudah menyelenggarakan program pelajaran tambahan untuk siswa yang belum siap untuk belajar sesuai dengan kelasnya. Nah, Bapak Ibu yang lalu sudah ada di opsi ketiga. Di manakah posisi kita saat ini? 3, Bunda. Boleh dikasih tanggapan. Jangan hanya dijawab ketiga, digambarkan begitu apa yang terjadi begitu. Boleh Bu, silahkan Bu. Ya, kalau untuk di kelas apa 1 yang dilakukan? seperti yang lalu, saya membagi mereka dalam 3 kelompok. Ada kelompok A, B, C. A-nya itu yang sudah masuk di kata, B-nya yang di suku kata, ya sedangkan yang C itu masih di huruf. Dan saya perhatian ekstra itu sama anak yang di kelompok C tadi itu. Nah, seperti itu kondisi di kelas 1, Bunda. Oke, jadi masih masuk di dalam opsi ketiga ya Bu ya? Iya, benar Bu. Dan di dalam posisi ini juga bukan hanya kelas 1 dan kelas 4, tapi semua kelas, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 juga demikian. Cuma di kelas tinggi itu yang belum dipisahkan, masih kelas tetapi mulai dari kelas 1 sampai kelas 4 itu sudah dipisahkan berdasarkan tahapan itu. Ada satu kelas yang bagi sampai 4 Bu. Dari tingkatan seperti itu. Kalau umumnya itu mulai dari A sampai 3 kelompok gitu. 3 kelompok di setiap kelas itu. Jadi ada yang membaca, kalau di kelas 1 itu membaca huruf, kata, huruf. Sedangkan di kelas 2 sudah mulai dengan kata, dan kelas 3 dan kelas 4 itu. Jadi itu dasar itulah sehingga kami menentukan di opsi ketiga Bu. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Jadi kita sudah ada di opsi ketiga ya. Jadi sudah dibagi dalam kelompok dan sudah sesuai dengan capaian belajar setiap siswanya ya, dan ada program pelajaran tambahan. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kolaborasi antar guru untuk keperluan kurikulum pembelajaran. Ini kolaborasi antar gurunya yang lalu kita ada di opsi kedua ya. Masih berkolaborasi dalam proses perencanaan pembelajaran di awal dan atau akhir. Misalnya berdiskusi. Apakah belum berkolaborasi dalam perencanaan pembelajaran di awal semester dan selama proses pembelajaran sepanjang semester? Harusnya Bapak Ibu ada di opsi ketiga ya. Karena kan ada refleksi tuh setiap minggu. Terus ada perencanaan pembelajaran yang Bapak Ibu rancang untuk minggu berikutnya. Yang lalu pilihannya di opsi begini kedua. Bu, dasarnya itu kemarin ada beberapa kelas yang belum semacamnya kemarin itu di kelas 1 itu memang kelas 1 kan paralel Bu. Itulah ketergantungan waktu itu, waktu kami sudah mengevaluasi di hari Sabtu itu, kadang ini ibu satu tidak masuk begitu. Ya kebetulan sakit, jadi nampaklah semacamnya tidak ada agak berbeda begitu, di dalam tahap-tahap maupun di bahan ajar dan hanya diberikan informasi seperti itu, dibagi, tetapi beliau tidak terlibat langsung gitu waktu itu, sehingga macam ada laporan dari kelas kelas B, semacamnya agak lambat begitu. Begitu juga yang kelas 2
kebetulan tidak masuk karena anaknya sakit, ya seperti itulah ketimpangan seperti itu. Jadi kami memilih di opsi berapa kedua kemarin itu. Iya, iya, baik. Nah, Kalau dalam bulan ini bagaimana Bapak? Apakah sudah ada kemajuan? inilah yang saya bilang waktu kami evaluasi kemarin, kita baru fokus di apa itu, melihat itu keterlambatan itu kemarin dengan kami menyusun bahan untuk ulangan dulu itu. Jadi masih tetap itu. Baik Bapak, terima kasih. Oke, kita lanjutkan kalau begitu ya. Jadi kita masih di opsi 2. Kita lanjut di kolaborasi dengan orang tua. Nah, ini hal yang baik di SD Wenggai. Boleh disampaikan bagaimana kolaborasi antara orang tua keluarga dalam pembelajaran. Ini hal yang baik sekaligus tantangan juga ya, karena belum semua orang tua mau berkolaborasi. Silakan Bapak Ibu. Kita ada di opsi ketiga, ya, di opsi ketiga. Silakan. Yang bulan lalu. Guru sering membangun komunikasi dua arah. Namun kadang-kadang orang tua tidak memberi respon, begitu. Itu yang lalu. Bagaimana sekarang kondisinya? Kalau yang itu tuh ya kami muncul sekali waktu minggu lalu itu waktu kami persiapan turun ke apa itu ada yang kami undang orang tua dalam hal ini badan pengurus komite juga untuk melatih anak itu, untuk lulu. Oh ya betul yang itu divideokan langsung oleh Ibu Marlene kemarin ya. Iya benar. Nah itu sudah kenyataan langsung itu. Dan kegiatan lain juga mereka misalnya ada hal-hal kebutuhan daripada sekolah yang belum layak atau memang rusak kursi apa begitu, mereka partisipasi dengan memberikan dukungan lewat bantuan untuk perbaikan mebeler. Nah sekarang mereka berkontribusi Bu. Berarti orang tua itu punya tanggapan positif untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Oke. Apakah komunikasinya sudah dua arah Bapak atau masih satu arah Bapak? Kalau Sudah, yang lalu katanya sudah dua arah ya? Ya, dua arah. Sudah ya? Ya. Berarti kita ada di opsi ketiga Bapak ya? Ya. Terima kasih. Ini juga sama pilihannya dengan yang kemarin. Karena orang tua ini ya, belum melibatkan tiga pihak waktu itu ya. Baik. Kita lanjutkan di kolaborasi dengan masyarakat atau komunitas. Bagaimana Bapak? Posisi yang bulan lalu ada di opsi ketiga juga. Kolaborasi masyarakat, komunitas, industri. Sektor pendidikan melibatkan masyarakat, komunitas, industri untuk mendukung komunitas industri yang dilibatkan lebih beragam. Sesuai dengan tujuan itu. Belum. Masih tetap Bang. Kalau yang ini Bu, Iya. Ya untuk pelaksanaan ini belum Bu, karena memang bulan lalu ada juga dukungan dari pihak lain berupa pemberian Alkitab itu 200 biji membagikan ke seluruh siswa.
Dan yang saya tugaskan kemarin Ibu Marlin juga untuk membagi itu yang sisa itu bulan lalu itu. Jadi ada pihak lain yang mendukung juga untuk sekolah begitu. Dari Oke. pihak mana itu Ibu Dia Marlin masih masih ingat yang minggu lalu? sewaktu-waktu ya. Bulan lalu. Itu dari Pak Elim yang punya hotel itu, Elim itu. Oh, Ko Bernat. Iya, Ko Bernat ya. Nah, Ya, betul. itu juga timnya yang itu juga kan Alkitab itu ilmu juga Bu, pelajaran, berarti ada juga kontribusi dari pihak lain begitu mendukung Iya. sekolah. Komunitas. Oke. Iya. Jadi itu masih sewaktu-waktu berarti Bapak ya. Iya. Iya. Kalau begitu sebenarnya kita belum bisa di opsi ketiga ya. Tapi yang lalu itu opsi ketiga pilihannya karena memang waktu P5 itu melibatkan masyarakat juga ada yayasan Marungga. Ya. Marungga. Oke. Marungga. Oh, gitu. Kemarin juga dorang panggil kembali ini itu 2 orang untuk pelatihan di Hotel Tanto untuk peningkatan mutu sumber daya manusianya itu, gurunya itu. Oh, kalau begitu kita sudah bisa masuk opsi ketiga Bapak ya. Ya. Karena sebenarnya sudah mereka masuk di dalam pembelajaran intra atau ini kan pilihannya atau Bapak atau project gitu ya. Jadi salah satu saja berarti sudah bisa di opsi ketiga. Oke, kita lanjutkan kepada refleksi, evaluasi, dan peningkatan kualitas implementasi kurikulum. Pilihan kita bulan lalu masih opsi kedua. Karena di opsi ketiga itu Bapak Ibu belum ini tadi menyesuaikan perencanaan pembelajaran berdasarkan hasil refleksi dan evaluasi tadi. Sudah menggunakan data tapi belum menyesuaikan perencanaan pembelajarannya. Nah, apakah dalam bulan-bulan ini ada kemajuan? Juga yang lalu alasannya karena baru sebagian guru yang melaksanakannya, begitu. Sebagian guru yang melaksanakan. Menyesuaikan. Silakan Bu Marlin atau Bapak Cepsek, silakan boleh ditanggapi. Apakah refleksi yang Bapak Ibu lakukan setiap hari Sabtu atau sekali seminggu itu sudah digunakan untuk perencanaan pembelajaran? Harusnya iya, karena kan sudah digunakan kan? Kan Bu. Bagaimana? Karena dasar itulah sehingga kita bisa tahu kemajuan daripada anak-anak. Oleh karena itu persiapan yang untuk peningkatan lagi, untuk perbaikan sehingga ada perubahan. Perubahan daripada yang belum bisa membaca kata yang lalu pada bulan pada 2 minggu berikutnya waktu tes lagi kembali, karena yang harus kami sampaikan ke Ibu Pengawas ada perubahan begitu. Ada perubahan berarti sudah melakukan itu sesuai dengan tahapan evaluasi itu. Baik, terima kasih. Ini kita lanjutkan kepada efektivitas kepemimpinan. Ya. Sebentar, simpan dulu Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan kepada efektivitas kepemimpinan. Untuk topik pertama adalah
kepala sekolah memimpin perencanaan dan pelaksanaan proses belajar yang berpusat pada murid. Oke. Dan lalu kita ada di opsi ketiga, Bapak Kepsek. Bagaimana? Apakah sudah ada kemajuan, sudah membangun komunikasi, memastikan dan membangun komunikasi, atau masih melibatkan seluruh warga sekolah untuk berpartisipasi? Kalau opsi keempat itu, kepala sekolah memastikan dan membangun komunikasi serta interaksi persuasif seluruh warga sekolah dalam berpartisipasi mewujudkan lingkungan sekolah yang kondusif, aman, dan nyaman bagi aktivitas murid dan guru, sehingga senantiasa terwujud merdeka belajar. Pilihannya yang lalu masih di opsi ketiga, Bapak. Di opsi keempat, Bu. Sudah masuk di opsi keempat ya? Iya. Boleh dikasih gambaran, Bapak? Ya, Bu. Karena kegiatan yang kami lakukan, kami melibatkan seluruh pihak, baik itu orang tua, komite, dengan pemerintah setempat, pemerintah desa, Bu. Jadi kami selalu membangun komunikasi apapun yang kami hadapi atau yang kami rancangkan untuk menciptakan kondisi sekolah yang aman dan nyaman. Kalau untuk pemerintahan desa, itulah yang kami buat di dalam perencanaan untuk perbaikan lingkungan sekolah seperti pagar, terus lagi untuk pengadaan bak sampah juga nanti kami minta kesediaan pemerintah untuk merancangnya itu. Kami sudah masukkan di usulan Musrenbang Desbu. Jadi dari pihak pemerintah saja sudah merancang itu. Jadi ini semuanya untuk terwujudnya merdeka belajar daripada anak-anak sendiri, Bu. Baik, terima kasih Bapak Kepsek. Jadi sudah ada di opsi keempat, Bapak ya. Kita lanjutkan. Semangat Bapak Ibu, semangat. Semangat ya. Semangat kalau misalnya pagi. Iya, semangat. Semangat pagi. Selalu semangat pagi. Ya, seperti ini si kecil ini selalu semangat temani bundanya. Oke, kita lanjutkan. Kepala sekolah memimpin refleksi dan perbaikan kualitas proses belajar yang berpusat pada pada murid. Di mana Bapak Ibu di mana posisi Bapak Kepsek? Kalau di bulan lalu ada di opsi keempat, Bapak. Mungkinkah sudah masuk di opsi kelima sekarang? Kepala sekolah mengembangkan mekanisme refleksi secara berkala yang melibatkan semua guru berdasarkan analisis data yang menghasilkan inisiatif kolaboratif untuk perbaikan kualitas proses belajar yang terukur. Atau masih di posisi keempat? Silahkan Bapak. Di posisi keempat, Bu. Langkah yang kami buat untuk kebetulan bersamaan yang kemarin itu kami melakukan supervisi kelas, Bu. Supervisi guru kelas. Dari itu belum semua guru kelas saya supervisi, baru sebahagian, Bu. Lalu kami adakan refleksi atau memberikan masukan kepada guru-guru yang telah kami lakukan supervisi itu. Jadi dasar itulah sehingga kami bisa memilih opsi keempat, di mana di dalam memimpin pertemuan secara berkala, seperti yang kami laporkan yang lalu setiap minggu itu, dan yang pada akhir ini dua minggu sekali, Bu, karena keadaan kemarin itu. Yang pada jadwal ya? Ada berkala seperti itu. Oke, siap. Jadi untuk perbaikan untuk kualitas proses belajar yang
dilakukan, Bu. Baik, makasih Bapak Kepsek. Kita lanjutkan kepada kepala sekolah memimpin upaya pengembangan lingkungan belajar yang berpusat pada murid. Bulan lalu kita berada di opsi yang ketiga. Oh, Bapak hafal ya, ketiga. Bunda Yantina, kalau misalnya ada yang perlu ditanggapi, silahkan Bunda ya. Silahkan Bapak Kepsek. Ya. Kepala sekolah membangun komunikasi. Bagaimana Bapak? Ini sebenarnya Untuk hampir sama ini Bapak tadi jawabannya. masih saya belum bisa menyatakan itu ke opsi keempat, Bu. Baru sebentar proses itu, jadi kami memilih di opsi ketiga dulu. Oke, jadi masih sama dengan bulan lalu ya? Iya, ya. Masih opsi ketiga. Baik. Berharap nanti sudah mulai membangun komunikasi ya, serta interaksi persuasif. Baik. Kita lanjutkan kepada topik kita berikutnya. Kepala sekolah melibatkan orang tua atau wali murid sebagai pendamping dan sumber belajar di sekolah. Silakan Pak, ada di posisi mana Pak? Ini lalu sudah di opsi keberapa? Keempat ya. Kepala sekolah memperluas pengembangan sekolah serta menyediakan kesempatan bagi orang tua untuk mengambil peran dalam program pengembangan sekolah yang berdampak pada peningkatan kualitas. Opsi keempat, Bu. Oke, di opsi keempat sudah mengkomunikasikan hasil pengembangan sekolah ya, serta menyediakan kesempatan bagi orang tua wali tadi ya. Ya, siap. Jadi sudah ada di opsi keempat Bapak ya. Oke, kita lanjut kepada opsi yang kelima. Kepala sekolah berpartisipasi aktif dalam jejaring dan organisasi yang relevan dengan kepala sekolah dengan kepemimpinan sekolah untuk mengembangkan karir. Ini yang lalu ada di opsi ketiga juga Bapak. Kepala sekolah berpartisipasi aktif dalam ini kepala sekolah secara aktif ikut kegiatan. Waktu itu kenapa tidak di opsi keempat? Karena belum ada karya. Gitu. Tapi sudah berbagi praktek baik sih. Sekarang ada di mana Bapak? Masih opsi ketiga, Bu. Masih opsi ketiga ya. Belum ada karyanya Bapak? Maaf. Karyanya misalnya Bapak bikin video, upload di PMM, atau berbagi praktek baik di KKG. KKG apa istilahnya itu Bapak antar sekolah? KKG gugus. KKG gugus. Iya. Jadi kalau sudah berbagi praktek baik pembelajaran itu sebenarnya sudah masuk opsi keempat Bapak. Belum ya? Belum, Bu. Masih. Oke, baik. Jadi masih belum ada karyanya ya, membuat karya. Oke, kita lanjut kepada kepala sekolah menunjukkan kematangan spiritual, moral, dan emosi untuk berperilaku sesuai kode etik. Yang lalu pilihannya di opsi keempat. Sudah mengelola emosi dan sudah membantu kepala sekolah lain. Maaf, belum membantu kepala sekolah lain maksud saya. Tapi sudah bisa mengelola emosi dan mengantisipasi pelanggaran kode etik dan menghindari konflik kepentingan.
naik level Bapak ke opsi 5, sudah membantu kepemimpinan sekolah lain. Opsi keempat saya, Bu. Memang saya sebagai kepala SD inti ada 4-5 sekolah bergabung jadi 6 dengan saya. Kami sebagai kepala sekolah inti. Tapi saya lebih memilih untuk opsi keempat saja dulu, Bu. Belum diklaim. Baik Bapak, jadi masih di opsi keempat ya. Iya, Bu. Oke, kita lanjutkan kepada topik ke-7, kepala sekolah mengembangkan komunitas praktisi. Nah, ini gimana kemajuan praktisinya, Bapak? Belum jalan, masih memulai, yang lalu pilihannya opsi kedua. Apakah sudah dibentuk, Bapak? Sudah dibentuk, Bu. Sudah ada program rutin? Belum, Bu. Oke. Baru 1 kali jalan saja kemarin. Iya, berarti masih di opsi kedua, Bapak ya? Iya, Bu. Baik. Nah, ini semangat Bapak Ibu, tinggal sedikit lagi akan selesai ya. Kita masuk ke SDM. Oke, Bapak Ibu kalau mau ambil minum dulu atau mau makan malam dulu tidak apa-apa, silahkan sambil kita ngobrol sambil makan nggak apa-apa. Ya. Terima kasih. Kita masuk ke SDM-nya. Oke, untuk SDM-nya jumlah PTK apakah mencukupi atau kurang Bapak Ibu? Kurang, Bu. Yang kurang apa Bapak? Itu guru kelas, Bu, dan guru mata pelajaran. Guru kelas berapa Bapak sekarang yang kurang? Yang ada Sekarang, izin apa cuti melahirkan itu ya? Ya, yang cuti melahirkan guru kelas 6 dengan guru kelas 3. Oh ya, guru kelas 6 dan Guru kelas 1A, guru kelas 1A, guru kelas 3A, 1A dan 3A. Oke. Dengan 6B. Oh ya, guru kelas 6. Karena ini guru yang 1A ini guru honor, Bu. Guru honor dia. Yang di apa namanya itu tenaga administrasi, kalau di apa belum dikatakan guru kelas dia karena honor. Oke. Nah, sedangkan yang guru kelas 3 yang guru kelas 3 ini yang sedianya dia honor guru pak. Guru pak, makanya karena kurang guru maka saya minta kesediaannya untuk guru kelas sudah. Karena kemarin juga itu guru pak untuk kelas tinggi sudah mutasi, makanya untuk sehingga dia bisa dapat apa namanya ikuti P3K ini saya kembalikan di guru pak itu di kelas tinggi, Bu. Kalau tidak ini yang bersangkutan tidak terjalin lagi apa namanya termasuk lagi dia. Oleh karena itu dinyatakan kurang sudah guru kelas 3, Bu. Guru mata pelajaran apa namanya PJOK 1 kurang.
dengan karena itu guru honor semua Bu, itu yang guru PAK, makanya guru PAK PNS kurang. Makasih Bu. Nih, lu nih gini mau gitu. Jaringan Bunda. Tes. Ya. Ya, suara sudah. Ya. Oke, apakah tadi pertanyaan saya, apakah SDM kita rendah? Tidak ya? Saya menjawab. Pertanyaan berikut Bapak Ibu, SDM rendah, jawabannya tidak ya? Kompetensi Kayaknya atau kapasitas? sudah berhenti share screen Bunda. Ya, saya ada buka Bu. Jadi saya membacakan untuk Bapak Ibu karena laptopnya hang Bapak Ibu. Iya Bunda. Laptopnya saya yang hang. Jadi saya buka dari handphonenya. Saya mau klik. Tadi saya ketik dia ini. Tidak apa-apa Bu. Oke. Baik. Jumlah PTK tadi sudah. Apakah kompetensi rendah Bapak Ibu? Ya. Tampil ya. Tampil di layar ya. Ambil. Tidak rendah ya jawabannya ya. Tidak. Karena hanya 2 orang yang tidak sarjana kan Bapak? Ya, tinggal 1. Bapak 2 dengan guru honor. Enggak ada ya Bu? Ada PTT 1. Oke. Jadi tidak. Baik. Bagaimana dengan komitmen kepala sekolah dan guru? Apakah rendah? Komitmen kerjasamanya baik Bu. Oke, jadi tidak juga ya. Oke. Adakah yang berhalangan tetap Bapak? Yang cuti itu ya. Cuti yang itu cuti, masuk Bu. nggak ya? Cuti melahirkan ya. Iya. Guru kelas berapa Bapak? Beliau? 6B Bu. Oke, baik. Guru Terima 6B. kasih. Kita lanjutkan kepada anggaran. Bagaimana dengan anggarannya? Tersedia? Cukup? Ya. Anggaran. Kalau kita berbicara anggaran Bu, memang tidak pernah bilang cukup. Oh gitu ya, disesuaikan gitu ya. Ya, disesuaikan Bu. Anggaran disesuaikan dengan Keadaan. iya. Atau kegiatannya disesuaikan dengan itu ya. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Tapi tersedia Bapak ya, ada anggarannya. Iya. Kita Macam lanjutkan kalau kepada apa itu Bu? Ya, silakan. Kalau macam penggunaan macam kegiatan seperti ini sudah. Kalau apa kan guru yang handle dulu. Nah, memang untuk pembiayaan memang tidak ada sudah. Karena merupakan tugas itu juga yang sebenarnya harus dianggarkan. Cuma karena kebutuhan ketersediaan ini belum cukup, makanya disesuaikan saja Bu. Oke, baik. Jadi anggaran disesuaikan ya. Kita lanjut kepada teknologi Bapak. Yang lalu aplikasi semuanya bisa digunakan kompatibel. Apakah ada aplikasi yang tidak bisa digunakan di laptop atau di komputer atau perangkat digital yang ada di sekolah? Bisa semua ya?
Ya, kalau berbicara dengan ini penggunaan aplikasi, ya itulah dari kompetensi penggunaannya saja, Bu. Kalau memang itu sebenarnya bisa, memang keterbatasan jaringan saja di tempat itu. Oke, baik kalau begitu. Hmm. Jadi aplikasi semuanya bisa digunakan ya, hanya memang terbatas jaringan saja ya. Oke, kita lanjut. Bagaimana dengan perangkat kerasnya, Bapak? Seperti laptop, tablet, ataupun smartphone-nya. Apakah sudah cukup di sekolah atau masih butuh lagi tambahan? Masih butuh, Bu. Memang kemarin kita ada apa sebenarnya? Kira-kira butuh berapa, Bapak? Masih butuh 3 kemarin, Bu. Yang Ya, kami butuh apa 3. itu sebenarnya kita kebutuhan sampai 7 itu. Yang kemarin yang kita apa 7 sehingga bisa ANBK? melengkapi. Harusnya 7. Jadi yang tersedia sekarang 4, Bapak ya? Ini laptop Iya. Bapak ya? Ya, laptop. 4 piece. Oke. Baik. Terima kasih Bapak. Bagaimana Karena dengan yang jaringan internet? itu jaringan untuk di sekolah itu susah sekali, Bu. Oh betul, saya pergi ke sana ya. Jadi ada jaringan tapi tidak stabil atau tidak Iya. ada lebih tepatnya kali ya. Ya, kalau kita bilang apa tidak ada ya cuma hanya WA saja untuk di satu titik itu. Oke, Untuk apa ada tidak tapi bisa? tidak stabil ya. Hmm. Baik. Untuk di semua kelas tidak dapat, Bu. Hanya di depan itu saja, di kantor itu, di perpustakaan itu saja yang dapat, Bu. Oh gitu. Iya. Mulai dari Iya, kelas iya. 1 sampai kelas 4 itu tidak ada. Di kelas 5 ada 1 garis saja itu. Begitu saja, Bu. Oke, oke. Baik, terima kasih Bapak Kepsek. Kita lanjutkan kepada pembelajaran. Siap, Bu. Bentar, ini HP-nya karena otomatis dia gitu. Oke, apakah ada kegiatan pembelajaran yang tidak berjalan baik, misalnya karena ada guru yang mangkir atau tidak bisa, atau ada peserta didik tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran? Yang lalu jawabannya tidak. Iya. Kegiatan Hanya pembelajaran belum berjalan. Misalnya tadi yang cuti itu, ada nggak yang menggantikan? Tadi Bapak bilang ada yang menggantikan ada. kan? Honor ya? Ada. Guru Berarti honor, Bu. semua Yang- berjalan lancar Bapak? Iya. Atau ini kejadian seperti di sekolah tertentu itu guru tidak pernah masuk misalnya. Jadi ya Tidak, Bu. terbengkalai. Berjalan, Bu. Oke, baik. Walaupun ada yang cuti apa itu, ada yang pengganti itu. Handle, Macam kemarin kalau yang izin sakit itu tetap dikontrol oleh saya sendiri sebagai penanggung jawab situ, Bu. Kalau seandainya guru kelas A yang berhalangan karena sakit atau izin, nanti guru kelas B-nya yang paralelnya itu yang melihat. Kalau tidak, saya sendiri yang turun di kelas itu, Bu. Jadi tidak pernah kosong, Bu. Oke, baik Bapak, terima kasih. Izin Ibu Marlin pakai laptop ya? Saya pakai HP Bunda. Oke, Bapakkah yang pakai laptop? Saya minta tolong dibantu di print screen ya. Ini karena iya. harus dilampirkan juga. Laptopnya saya masih hang. Oke, makasih Bapak. Jadi semua berjalan lancar ya. Bagaimana dengan perangkat ajarnya? Apakah memadai? Kan kalau yang untuk download materi kan pas di Waingapu ya. Iya. Jadi memadai, saya kira memadai ya Bapak Ibu ya. Iya. Oke, baik. Kita lanjutkan kepada dukungan pemerintah. Ini sepertinya jawabannya akan sama setiap bulannya. Ya, Bu. Dukungan pemerintah bagaimana nih? Dari segi anggaran belum ada ya untuk program sekolah penggerak ya dari Pemda kita ya. Belum, Bu.
Tapi secara kebijakan sudah mendukung ya. Iya, Bu. Oke. Lalu apakah ada rotasi kepala sekolah atau pengawas? Tidak, Bu. Oke. Dukungan pengawas apakah ada? Siap. Ibu pengawas. Selalu berkoordinasi dengan kami. Oke. Ada dukungan ya, buktinya malam ini Dukungan. walaupun capek menilai tapi tetap hadir. Makasih banyak Ibu. Kalau dukungan internal tadi ada, yayasan ada yang mendukung ya? Ada, Bu. Marungga tadi ya? Iya. Yayasan Marungga dengan yang Elim itu ya, mereka punya yayasan juga itu Bapak, cuma saya lupa namanya. Kurang tahu. Kobernat itu, Iya, yang Kobernat. Alkitab. Gideon ya? Iya, iya. Gideon. Mm-mm. Oke. Guru non komite pembelajaran mendukungkah Bapak atau tidak? Ini ada keluhan dari Pak Martin ini yang dimasuk kendala kemarin itu. Belum semuanya guru itu mau untuk belajar duduk bersama. Bagaimana kira-kira dukungan guru non komite? Tapi waktu saya ke sana itu semuanya mendukung tuh. Mungkin dikasih gambaran Bapak? Dari Ibu pengawas juga mungkin bisa kalau ada masukan. Silahkan. Dukungan guru komite. Silakan Pak Kepsek. Dukungan guru komite maupun yang non komite itu ada, Bu. Sedangkan kalau dukungan kerjasama itu ada, Bu, karena setiap kami mengevaluasi kegiatan itu, sedangkan untuk yang penilaian asesmen saja itu mulai dari itu sudah sehingga kami bisa menentukan bahwa ada kerjasama antara kelas paralel maupun kelas yang berbeda, Bu. Oke. Nah, dukungan seperti itu. Jadi saya Baik, bilang, Bapak. oh ya, lanjut, Bu. Nggak apa-apa, lanjut Bapak. Silahkan. Saya merespon Bapak saja. Iya. Silahkan Bapak. Justru saya kan memberikan penyemangat ke mereka itu karena kehadiran kita sebagai guru itu karena ada siswa begitu. Kalau tidak ada siswa di sekolah berarti kita tidak ada begitu. Oleh karena itulah yang membuat kami bersemangat, Bu. Baik, terima kasih Bapak. Jadi ada dukungan ya. Kita langsung ke kondisi mendesak. Apakah ada terjadi bencana baru-baru ini? Tidak ada. Tidak ada, Bu. Tidak ada ya, tidak ada bencana. Dengan kondisi COVID yang mulai tambah ini, apakah terganggu proses pembelajarannya? Kalau untuk di sekolah kami tidak, Bu. Kami tetap menghimbau guru-guru maupun peserta didik teristimewa di setiap kali kami adakan upacara hari Senin, dan selalu kami mengingatkan juga kepada Pak Guru, Ibu Guru kelas sebagai orang tuanya mereka di kelas untuk selalu mengingatkan itu. Lalu mereka juga tidak ada rasa takut terhadap itu, tetapi tetap memelihara akan menjaga kebersihan dengan menerapkan protokol kesehatan itu. Oke. Mungkin kalau untuk pandemi Bunda memang tidak. Tapi kalau seperti virus yang sakit tulang itu Bunda, saya tadi ada anak satu sampai tidak bisa bangun dan tidak bisa ikut ulangan itu karena itu yang sakit tulang itu Bunda. Sama malaria. Tidak ikut ujian ya? Iya, PMS tidak ikut. ya? Iya, somatis itu tidak ikut karena itu sakit tulang tidak bisa jalan. Iya, SAS. Oh iya. Oh itu dari nyamuk juga itu ya? Ada juga satu tadi yang malaria itu muntah-muntah di sekolah, akhirnya dibawa lari ke rumah sakit, ternyata dia malaria falciparum. Oke, saya tambahkan ya. Jadi memang kondisi sakit itu
tidak semua anak, tapi ya akan mengganggu proses belajar dari salah satu anak itu ya yang mengalami sakit Betul. itu ya. Iya. Dan ada juga yang minggu lalu itu yang macam kesurupan itu. Suka sesak. Oh, ada di kelas 5 dan kelas 6, Bu. Saya juga heran itu. Jadi saya yang beberapa guru juga kadang 2 orang sekaligus, Bu. Ini Kita tahu kesurupan. sakit apa itu, saya juga kurang paham. Bawa pulang ke rumah, antar ke rumah, ke rumah sakit, berobat, baru langsung ke rumah. Saya antar ke rumahnya, Bu. Kita tahu itu sakit apa, saya juga kurang paham, Bu. Sepertinya sekarang lagi begitu Bapak. Barangkali ya kita nggak tahu ya. Karena kemarin saya ke KKH itu yang kunjungan SD KKH itu. Ya. Itu mereka di Kananggar itu satu anak nona hilang itu. Katanya itu hilang karena disembunyikan roh jahat. Kadang-kadang begitu. Ya, kita di sekolah Bunda ada beberapa kali kejadian itu anaknya langsung tiba-tiba seperti ketakutan, kejang dia sampai pingsan. Lemas, pingsan Bunda. Itu ada beberapa kali terjadi itu. Dan Itu karena tadi memang sebuah kepercayaan atau memang ceritanya itu sebelum saya masuk di situ itu sering kesurupan anak-anak bilang begitu, Bu. Nah, selama 4 tahun tidak terjadi tuh. Tetapi tahun yang kelima ini anak-anak ada lagi begitu. Yang seperti itu. Saya juga kurang paham itu. secara agama kan kita nggak terima itu ya. Ya. Tapi itu ada fakta di sekitar kita. Wah, kalau yang begitu semoga bagaimana tidak kena ya. untuk menceritakan di sini, Bu? Ini Mama. Ini. Berarti apa ya itu ya? Mungkin masuk hambatan lainnya, Bapak. Iya, karena ini tentang penyakit ini, makanya saya teringat anak-anak yang sering alami itu. Iya. Jadi termasuk hambatan lain atau bisa disebut kasus khusus dia jadinya kan? Iya. Kasus khusus anak kesurupan ya? Iya. Pernah itu kejadian waktu kita rapat itu Bapak Kep. Sementara rapat itu akhirnya hentikan rapat, saya antar dulu, urus yang sakit dulu. Gitu dia katanya itu ditakuti temannya, bilang ada setan di kelas 2 gitu. Terus dia langsung tiba-tiba panik, ketakutan, langsung kejang dia. Oh, psikologisnya yang diserang berarti. Dan itu bukan hanya satu, tapi anak-anak lain pun ada yang alami itu. Wah, ini menarik Bapak Ibu ya. Jadi karena kalau sudah begini sampai rapat juga terganggu nih. Iya, benar, Bu. Jadi Pak Martin masih sempat katakan suruh penjaga untuk antar, tapi kan saya biar sudah antar dengan Otto sebelum begitu, urus dulu kemudian nanti kita sampai lanjut. 2 anak yang sakit begitu, jadi Bapak Kep kadang bawa mobil langsung antar pakai mobil. Iya. Iya, bersyukur Bapak Kepsek ada mobil. Gimana kalau sekolah nggak ada mobil? Makasih, Bu. Iya. Oke. Baik Bapak Ibu, jadi saya masukkan itu di hambatan lain ya. Oke, Bapak Ibu, dengan demikian instrumen PMO kita sudah selesai. Kita akan masuk di bagian RTL. Sebelum masuk di bagian rencana tindak lanjut, tadi Bunda Yantina belum menyampaikan sesuatu. Silahkan Bunda, dari PMO kita tadi mungkin ada tambahan dari Bunda atau mungkin ada saran atau apa, saya kasih kesempatan ke Bunda. Ya, baik Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, tadi sepanjang dari tadi ini saya mengikuti
yang disampaikan oleh Bapak Kepsek maupun Ibu Marlin. Tentunya di sini tadi ada tahapan perencanaan IKM, dan di situ ada opsi-opsi tadi, ada opsi-opsi yang sudah dijawab tadi, ya. Ada yang mengalami perubahan dan ada yang masih tetap. Tentunya di dalam opsi-opsi tadi, ketika ada kenaikan atau kemajuan, tentunya di dalam kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Jadi tadi ada opsi-opsi yang dijawab, tentunya di situ ada targetnya, ada hambatan, kendalanya apa, lalu evaluasi dan RTL-nya. Nah, semuanya itu bisa berjalan dengan baik atau kita mendapatkan solusi yang baik dari RTL itu tentunya tidak terlepas dari kolaborasi, ya. Jadi kita selalu berada di seperti Bunda Uli katakan, kita selalu berada di lingkaran kolaborasi. Nah, kalau kolaborasinya bagus, tentunya semuanya ada kemajuan atau berjalan dengan baik. Lalu yang berikut tadi tentang tentang guru PNS yang kurang. Ya, itu saya rasa tadi itu kepala sekolah sudah mengatasinya, itu menempatkan guru-guru honor di kelas itu. Ya, jadi mungkin ke depannya ya kami juga sebagai pengawas ya akan menginformasikan juga bahwa di sekolah ini ada PNS-nya masih kurang. Jadi itu mungkin terkait dengan dia berbasis data, ya. Lalu yang berikut tadi dengan dukungan komite pembelajaran sudah juga berjalan dengan baik. Lalu tadi virus COVID-19 tadi. Lalu tadi diceritakan oleh Bapak Kepsek dan Bu Marlin bahwa memang sekarang ini lagi virus. Saya juga mau bercerita tentang virus ini. Saya juga baru mengalami itu. Ya, saya baru mengalami itu. Dia itu istilahnya sakit cikungunya. Ya, seperti kalau dulu kita kenal dengan jadi semua tulang kita, persendian kita sakit semua. Dan itu memang virus. Saya juga waktu itu kena, saya mengunjungi satu teman yang sakit seperti itu. Pulang ya saya lagi juga yang kena. Ya, jadi sebagai Bapak Ibu guru mungkin selalu memperingatkan kepada anak-anak itu yang pertama mungkin jangan makan sembarang atau minum sembarang. Ya, saya memang yang lalu saya disuguhkan minuman ya saya minum. Ya, kalau saya tidak minum nanti dianggap sombong lah atau bagaimana, saya minum. Pulang saya kena, ya seperti itu. Jadi mungkin sebagai Bapak Ibu guru kita selalu memperingatkan kepada anak-anak selain kebersihannya, dia juga orang tuanya selalu menjaga kebersihan makanan dan minuman di rumah. Ya, seperti itu. Lalu kesurupan tadi. Nah, saya juga pernah di sini ada tetangga saya kesurupan.
itu juga masih saudara. Nah, mungkin jalan keluarnya anak ini agar dia berhenti dari kesurupan, yang pertama-tama kita mencari tahu latar belakang anak itu. Karena anak-anak seperti ini dia tidak boleh stres, atau mungkin di rumah dia banyak stresnya atau bagaimana. Nah, sehingga dia kesurupan. Yaitu menurut penglihatan saya yang lalu di tetangga ini memang anak ini dia di rumah dia punya tekanan. Jadi dengan sendirinya dia kesurupan. Setelah kami datangi terus lalu mendoakan, sampai sekarang anak ini sudah sembuh. Dan dia sembuh, ya saya hanya pakai itu minyak apa sudah itu, aduh lupa saya, itu selalu dia hirup. Ya saya lupa sudah nih, ada ini minyak ini. Dia juga bisa dipakai di rambut, bisa juga. Ya lupa sudah saya. Saya lupa. Minyak zaitun kah, Bu? Itu ya. Jadi mungkin ya yang saya tambahkan, kita memperkuat kolaborasi. Tadi bagi guru yang komite pembelajaran tadi, dia juga harus berbagi dengan guru yang non komite pembelajaran. Jadi saya rasa waktu pendampingan yang lalu, ya saya rasa ya memang ada perbedaan. Ya mohon mungkin yang komite pembelajaran ini ya berbagi dengan guru-guru yang non komite pembelajaran. Ya, karena waktu itu ketika kami masuk pendampingan, ya yang guru komite pembelajaran ya semua lengkap, baik alat peraganya, media pembelajarannya ya lengkap. Nah, masuklah kepada kelas yang non komite pembelajaran memang agak kurang di situ. Seperti yang lalu itu di kelas yang pakai media pembelajaran, dia pakai buku pelajaran saja. Sebenarnya dia harus memakai alat peraga, mungkin dari barang-barang bekas itu ya dia kumpul lalu dia gambar supaya menjadi gambar hewan atau apa sesuai dengan tema yang ia sampaikan saat itu. Mungkin sebagai pengawas mungkin itu saja yang saya mau tambahkan, Bu Uli dan teman-teman yang lain, mungkin itu saja. Ya, sekian Ibu. Baik, terima kasih Bunda sudah menyampaikan beberapa hal. Baik, Bapak Ibu, kita akan masuk ke rencana tindak lanjut kita. Kira-kira apa yang akan kita lakukan selama 1 bulan ke depan? Nggak sampai lagi 1 bulan ya, 2 minggu ke depan lah. Atau sampai Januari juga nggak apa-apa, silahkan. Rencana tindak lanjut kita apa nih? Yang pasti tadi satu ya, forum komunitas praktisi. Kalau sudah terbentuk berarti ada kegiatan rutinnya, merancang kegiatan rutin itu ya. Bagaimana Bapak Kepsek? Ya Bu. RTL-nya komunitas praktisi. RTL. Program rutinnya ya. Ya. Lalu yang berikut apa nih? Ini merancang ini, bukan merancang, menyusun modul ajarnya, masuk merombak begitu, memodifikasi, bagaimana Ibu Mari? Iya, kalau untuk semester 2 ini Bunda ya, untuk ini bulan Desember Bunda ya? Iya. Iya, kalau itu ya kami dalam di minggu sekarang ini kami sementara sumatif akhir semester dan mungkin
Kami ada ini kerja nilai sudah Bunda setelah itu. Oh gitu. Rapor nilai. Oh berarti rencana tindak lanjutnya itu malah refleksi, evaluasi berdasarkan data rapor pendidikannya berarti ya? Ya. Assessment, evaluasi, refleksi berbasis data ya? Untuk merencanakan semester depan, betul ya? Ya. Oke, bagaimana dengan proyeknya? Mau dilaksanakan atau mau tunda ke semester depan lagi? Kan saya bilang harusnya tuntas nih. Kalau Ibu Marlin belum selesai ya, sudah kumpulkan sih sampah-sampahnya gitu. Bagaimana penyaringan airnya? Kalau bisa eksekusi Desember ini. Kalau saya bisa ini sedikit Bunda. Kalau kelas 4 penyaringan air mereka kemarin kebetulan anak saya itu anak walinya Bapak Martin. Mereka sudah lakukan kegiatan penyaringan air. Bahan-bahan dia sudah bawa dari rumah. Oh, jadi P5-nya sudah dilaksanakan ya? Iya. Oke, sudah dilaksanakan. Hanya modulnya yang belum ya? Iya Bunda. Berarti PR-nya modul aja, modul project ya? Iya. Bapak Kepsek itu diingatkan ke tim nanti penyusunan modul projectnya. Siap, Bu. Baik. Siap. Kanan. Oke, satu lagi, kira-kira apa satu lagi nih? Ini sudah 3 nih, satu lagi deh, biar semangat. Itu tadi Bapak untuk kolaborasinya, bisa nggak itu ditingkatkan? Kolaborasi dengan masyarakat di situ, kolaborasi antar gurunya, seperti yang Bunda Yantina tadi katakan. Itu nonanya ikut tuh. Iya. Ya. Kolaborasi dengan apa? Masyarakat. Ortu. Baik, jadi ini membangun ya, membangun kolaborasi ya Bapak ya, atau ialah bekerja sama, membangun kolaborasi atau bekerja sama. Terutama itu tadi Bapak, supaya tidak terjadi tuh yang kesurupan-kesurupan, mungkin boleh kerjasama dengan gereja terdekat di situ untuk bikin ibadah, berdoa bersama gitu ya. Mama. Oke, saya kira itu Bapak Ibu. Jadi ada beberapa rencana tindak lanjutnya, komunitas praktisi, merancang program rutinnya, lalu kemudian asesmen, evaluasi, refleksinya nanti berbasis data untuk merancang pembelajaran semester depan. Lalu proyek P5-nya sudah selesai dilaksanakan, hanya modulnya diselesaikan ya. Lalu kemudian membangun kolaborasi. Kira-kira itu rencana tindak lanjutnya, masih ada yang perlu ditambahkan? Oh iya. Dan tambah kerjasama dengan pihak rohaniawan tadi itu. Oh iya. Mengatasi itu ya. Iya. Iya, ini kerjasama dengan tokoh agama, begitulah Bapak ya. Iya. Untuk mengatasi. Oke, baik. Saya kira demikian Bapak Ibu, kita sudah dapatkan RTL kita. Terima kasih untuk TMO kita di malam hari ini. Saya ucapkan limpah terima kasih untuk Bapak Kepsek yang sudah mengkoordinir dengan baik, meskipun dalam kondisi kecapean karena full penilaian dari kemarin. Untuk Bunda Yantina juga terima kasih, sungguh luar biasa apresiasi atas dukungannya untuk SDN Wanggai. Salut pokoknya. Dan untuk Bapak Martin meskipun sakit tapi tetap juga standby bersama kita. Kita nanti berdoa, doakan Bapak Martin cepat pulih dan sehat. Sukacitanya melimpah supaya tensinya tidak naik.
gitu ya. Terus Bu Marlin juga tetap semangat. Terima kasih untuk semangatnya. Semangat kolaborasinya dikasih virus ke guru-guru lain supaya guru-guru lain juga punya kemajuan yang pesat. Jangan sampai kita lari kencang, mereka hanya jalan tertatih gitu. Siap. Semangat, semangat ya. Baik Bapak Ibu, demikian forum PMO kita. Jika ada salah kata atau hal-hal yang tak berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf. Dan sekali lagi, sehat untuk kita semua. Dan kita akan tutup dalam doa. Adakah yang bersedia berdoa? Silahkan. Atau saya yang pimpin kali ini. Baik, Bapak Ibu. Mari kita Bunda bersatu Uli hati. aja yang berdoa. Ya, Bunda. Siap. Mari kita berdoa, Bapak Ibu, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, dan izinkan saya memimpin dengan iman Kristiani. Kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk PMO Sekolah Dasar Negeri Wanggai. Kami bersyukur karena Engkau memperkenankan kami untuk kami berdiskusi bersama, melihat sejauh mana capaian dalam pelaksanaan kurikulum merdeka di sekolah tersebut. Kami mengucap syukur untuk Bapak Kepsek yang sudah Engkau percayakan sebagai pimpinan di sekolah tersebut. Kiranya Engkau terus memperlengkapi beliau, memberikan hikmat marifat-Mu, dan juga menolong beliau untuk menjadi pemimpin yang transformatif dan juga membawa perubahan di sekolah tersebut. Tuhan jagai dan beri kesehatan kepada beliau. Kami juga bersyukur Tuhan karena Engkau boleh menganugerahkan untuk sekolah dasar negeri Wanggai ini seorang pengawas yang hebat. Ibu Yantina kami mengucap syukur atas kepribadian beliau. Kami mengucap syukur buat semangat, sukacita beliau dan dukungannya untuk sekolah ini. Kiranya Engkau terus memulihkan beliau, memberikan kesehatan dan kesembuhan secara total akibat dari kecelakaan yang lalu. Beliau bisa beraktivitas dengan maksimal dan Tuhan memberikan sukacita, dan kiranya Engkau terus menolong beliau, menyertai beliau dalam segala hal yang beliau kerjakan, sehingga nama-Mu dipermuliakan dalam kehidupan beliau Tuhan. Kami mengucap syukur, kami juga bersyukur untuk Ibu Marlin yang Tuhan percayakan sebagai guru komite pembelajaran di sekolah ini. Engkau memakai beliau untuk menjadi alat-Mu Tuhan, mempengaruhi guru-guru lain, menjadi contoh teladan bagi guru-guru lain, dan boleh menjadi berkat, dan kiranya Engkau memperlengkapi beliau bagaimana caranya, strateginya untuk menerapkan kurikulum merdeka ini di sekolah tersebut. Secara khusus kami bersehati bersama, kami bawa Bapak Martin juga Tuhan, kiranya Engkau memberkati beliau, memberikan kesembuhan, Tuhan menetralkan, menormalkan kembali tensinya supaya stabil dan tidak lagi tinggi Tuhan. Beri damai sejahtera sukacita-Mu dan kesembuhan bagi beliau Bapa. Karena kami percaya bahwa bilur-bilur Yesus menyembuhkan beliau. Kiranya Engkau juga yang menolong kami semua, memberkati keluarga kami semua dimanapun berada. Apapun yang diperbuat oleh keluarga kami, kiranya Engkau Tuhan memberkatinya dan membuatnya berhasil. Pada malam hari ini kami mengucap syukur dan menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Senang sekali kita sudah mengakhirinya. Adakah yang pakai laptop? Boleh di print screen, Bapak Ibu, izin kalau berkenan. Kita foto dulu. Foto bersama. Mau apa ya? Gaya bebas saja deh, jempol kah? Atau P5, jempol Ya. aja ya. Siapa yang ambil? Bunda Yantina bisa ya? Ya, 1, 2, 3. Iya. Pancasila. Pancasila. 1, 2, 3. Oke. Baik. Makasih Bunda, makasih Bapak Terima Ibu. kasih. Iya, Tuhan memberkati kita semua. Makasih Mama Pengawas. Makasih Bapak Iya. Ya, terima kasih Bu Guru. Terima kasih Pak Martin. Terima kasih Pak Kepsek. Terima kasih Bu. Ya.
Selamat Ya, malam Bu ini Uli, iya selamat selamat malam Bunda. beristirahat. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Ya, Bunda. Tuhan berkati. Salam buat nona kecil. Iya Bapak. Iya, Semangat. nona kecil. Kalau Ibu Marni Dah. cowok juga ya? Ya, saya cowok. Iya, iya. Ini Woi, baik, silahkan Bapak Ibu. Saya belum ini bisa tutup juga. recordingnya nih karena laptopnya hang kembali. Iya Bu. Ya, boleh lihat Bapak Ibu, silahkan. Ada Nona Tetap cantik. usaha. Dah. Cantik. Kaya sekali kok. Ada laki-laki di sana, anak ganteng. Halo, Iya. anak ganteng, anak cantik. Dah, Ibu. Dah semua. Tuhan Dadah. berkati. Kita akhiri Bapak Ibu dah. Ya. Ya, Bunda. Dadah, sampai jumpa lagi. Selamat malam. Selamat Selamat malam. Belum bisa ini. Dah Bapak Kepsek. Dah. Tuhan berkati. Dah Bunda Yantina. Ya, Pak Martin cepat sembuh. Iya Pak Martin, cepat pulih ya. Terima kasih, tetap semangat. Selamat Mama Pengawas. Sudah semangat untuk menjalankan penilaiannya. Iya, ya Bunda. Ini hilang suaranya, Aduh, Bun. tidak unmut. Iya, tidak tidak ini apa tadi? Tidak unmut. Ya, selamat malam Bunda. Selamat malam Bunda. Nona sayang. Saya Selamat malam. Dadah. Ini laptopnya belum jadi, Bun. Saya belum bisa stop recordingnya. Duluan aja, Bun. Nggak apa-apa.